Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulul Wahyu Ramadan dan rekan saya M. Fahmi Malik dari program studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil simulasi dengan judul Analisis Kinerja Protokol Routing RIPv2 pada topologi bus terdistribusi menggunakan Cisco Packet Tracker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana performa protokol routing RIPv2 ketika diterapkan pada topologi bus terdistribusi, terutama di sisi latensi dan packet loss. Pemilihan protokol routing merupakan salah satu faktor penting dalam membangun jaringan komputer karena akan menentukan efisiensi pengiriman data antar subnet. RIPv2 merupakan protokol routing dinamis berbasis algoritma distance vector yang cukup populer karena merupakan konfigurasi dan cocok digunakan pada jaringan skala kecil hingga menengah. Sebelum diterapkan pada jaringan nyata, diperlukan pengujian melalui simulasi agar karakteristik konvergensi dan kestabilan pengiriman data dapat diketahui terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracker untuk menganalisis kinerja RIPv2 pada topologi bus terdistribusi. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus utama. Pertama, bagaimana performa RIPv2 dalam melakukan routing pada topologi bus terdistribusi. Kedua, bagaimana karakteristik konvergensi jaringan yang diukur melalui parameter latensi dan packet loss rate. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada layer 3 atau network layer. Pada model OSI, penelitian hanya membahas routing dinamis dan pengamatan IP, tanpa membahas aspek keamanan jaringan seperti firewall maupun akses control list. Tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, menguji performa dan efisiensi RIPv2 dalam mengarahkan lalu lintas data. Kedua, menganalisis karakteristik konvergensi jaringan menggunakan parameter latensi dan packet loss rate. Dan yang ketiga, memperoleh data empiris mengenai kestabilan algoritma distance vector yang digunakan oleh protokol RIPv2. Simulasi dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracker versi 7.3. Topologi yang digunakan adalah bus terdistribusi yang terdiri dari dua router, yaitu router 0 dan router 1, serta 6 komputer yang dibagi ke dalam dua subnet. Kedua router dihubungkan menggunakan jaringan WAN dengan alamat 10.0.0.0/30. Subnet A menggunakan jaringan 192.168.1.0/24, sedangkan sub B menggunakan jaringan 192.168.2.0/24. Pada kedua router diaktifkan protokol routing RIPv2 agar kedua subnet dapat saling bertukar informasi, routing, dan berkomunikasi dengan baik. Untuk menguji performa jaringan, kami menggunakan utilitas ping dengan mengirimkan 50 paket ICMP dengan PC1 menuju PC4. Pengujian dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah fase penemuan rute, yaitu saat tabel routing masih melakukan inisialisasi. Tahap kedua adalah fase stabil, yaitu ketika rute sudah terbentuk sepenuhnya sehingga performa jaringan dapat diamati dalam kondisi normal. Untuk hasil pengujian akan dijelaskan oleh rekan saya Fahmi. Baik, terima kasih Bang Ulul. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya dan masuki ke tahap pengujian. Jadi hasil pengujian di sini menunjukkan bahwa pada ping pertama dari 50 paket yang dikirim terdapat satu paket yang hilang sehingga paket loss rate sebesar 2%. Latensi rata-rata yang diperoleh adalah 3 milidetik dan sempat terjadi lonjakan hingga 29 milidetik. Sedangkan pada ping kedua, seluruh paket berhasil diterima dengan paket loss rate 0%. Latensi rata-rata juga menurun menjadi 1 milidetik dan berlangsung secara stabil.
Selanjutnya analisis fase penemuan rute. Kehilangan satu paket pada pengujian pertama merupakan fenomena yang dikenal sebagai first packet drop. Fenomena ini disebabkan oleh kerusakan jaringan karena router masih melakukan proses ARV dan sinkronisasi tabel routing menggunakan algoritma distance vector. Akibatnya, paket pertama membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan sehingga terjadi lonjakan latensi dan kemungkinan timeout. Setelah proses konvergensi selesai, tabel routing dan ARV telah berisi dengan lengkap. Hal ini menyebabkan proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan stabil. Pada pengujian kedua atau pada pengujian selanjutnya, tidak ada paket yang hilang dan latensi rata-rata hanya 1 milidetik. Hasil menunjukkan bahwa RIVV2 mampu bekerja secara efisien dan responsif pada topologi bus terdistribusi. Dari hasil simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi RIVV2 pada topologi bus terdistribusi berhasil dengan sangat baik. Kehilangan paket sebesar 2% pada awal fase merupakan karakteristik normal akibat proses ARV dan konvergensi. Setelah jaringan mencapai kondisi stabil, RIVV2 mampu memberikan performa yang sangat baik dengan paket loss sampai dengan 0% dan latensi rata-rata yang 1 milidetik. Selanjutnya mengenai tulisan ini, saran untuk penelitian selanjutnya mungkin di sini kami kelompok ini menyarankan melakukan perbandingan ya, antara RIVV2 dengan protokol routing lain seperti OSPF. Perbandingan tersebut dapat dilakukan pada topologi yang lebih kompleks untuk melihat pada perbedaan waktu konvergensi, efisiensi routing, dan performa jaringan secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahmi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Giri Purnama selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, kami dengan senang hati akan menerima dan mendiskusikannya di kolom komentar. Terima kasih.